acara ini kita harapkan bisa terselenggara dengan lancar. Mudah-mudahan setelah yudisium kalian tidak sampai 6 bulan ya, karena ini target dan program dari Pak Dekan, turunan dari Pak Rektor ya, untuk meningkatkan indikator kinerja utama program studi dan juga fakultas, terutama nanti universitas ya. IKU 1 ya, yang pertama itu adalah lulusan. Jadi memang kalau lulusannya selesainya di atas 6 bulan tidak masuk peringkat kita. Nanti Bapak Dekan yang lebih detail menjelaskan. Jadi inilah upaya dari Fakultas Ekonomi yang diwakilkan oleh jurusan akuntansi ya. Kalau kita mau setara dengan UGM, mau setara dengan IPB, mau setara dengan UNAIR, maka kita harus memperbaiki indikator kinerja utama tadi, IKU. Ada 8 IKU yang harus kita penuhi, saudara saya sekalian. Nah, yang paling penting itu salah satunya adalah lulusan kita. Itu namanya IKU pertama, indikator kinerja utama yang pertama itu adalah lulusan kita. Ini harus jadi perhatian kita. Rupanya adik-adik nanti menentukan apakah fakultas kita ini baik atau tidak, universitas kita ini baik atau tidak, dilihat dari adik-adik semua nanti. Saudara-saudara menentukan. Artinya nanti kalau adik-adik lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentu harapannya adik-adik akan mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan bidang ilmu adik-adik sekalian. Tidak hanya cukup dengan itu, harus mendapatkan pekerjaan seperti yang dikatakan oleh Ibu Kajur tadi, di bawah 6 bulan. Bayangkan, di bawah 6 bulan. Jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan izin dari Bapak Ibu sekalian, acara Career Week pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Pak Rektor membuat namanya Job and Training Center. Nah, jadi bagian khusus yang khusus menangani terkait dengan karir Anda, pekerjaan, dan juga pelatihan-pelatihan. Nah, apa itu Job and Training Center ya? Job and Training Center ini merupakan fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Mataram untuk memfasilitasi mahasiswa maupun alumni untuk mendapatkan informasi mengenai penyaluran pekerjaan sesuai dengan bidang masing-masing yang ditempuh pada saat kuliah. Nah, ini salah satu beberapa layanan yang ada di Job and Training Center. Yang pertama adalah asesmen memasuki dunia kerja, di mana ini merupakan proses evaluasi untuk mengukur keterampilan Anda sebelum nantinya Anda masuk menjadi seorang karyawan ya, atau memasuki dunia kerja seperti itu. Di mana di sini nanti akan ada tes seperti wawancara, tes kemampuan ya, dan tes kepribadian. Nanti ini akan dinilai oleh tenaga di Job and Training Center ya, sebagai seberapa layak Anda untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Kemudian ada penelusuran minat bakat. Ini merupakan kegiatan mengidentifikasi dan menelusuri bakat dan minat mahasiswa atau alumni dalam mengeksplor jenis pekerjaan yang diinginkan. Dalam kegiatan ini mahasiswa dan alumni akan menemukan kecocokan antara potensi dengan jenis pekerjaan yang akan dilamar. Nah, jadi di sini juga akan didampingi oleh tenaga psikolog ya, nanti ada Mbak Indah dan tim yang akan mendampingi untuk Anda untuk mencari minat bakat Anda sebetulnya di bidang apa seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah pelatihan memasuki dunia kerja. Nah, ini yang kita laksanakan hari ini ya. Jadi pelatihan-pelatihan yang membantu Anda untuk mempersiapkan diri Anda, mungkin terutama terkait dengan pembuatan CV, pembuatan surat lamaran, kemudian bagaimana cara melakukan interview gitu ya. Soft skill yang Anda butuhkan, penampilan, bagaimana membentuk diri Anda sebagai seorang yang profesional seperti itu. Ini akan kita lakukan pada hari ini atau 2 hari ini bersama Job and Training Center BKPK. Skill sebagai pekerja dasar itu communication ya. Harus bisa communication skill. Nah, communication skill ini luas. Ada marketing, ada bagaimana misalnya mengajar ya kan,
sebagai teacher, sebagai marketer, sebagai influencer, itu semua communication skill itu. Terus membagi waktu. Ya, besok kalau sekarang di kampus masih ada mungkin dikasih permission lah, boleh misalnya telat. Kalau di kerja dipotong gaji kalau terlambat, ya. Jadi enggak ada her-heran kalau di kantor. Ya kan? Nah, disiplin, integrity. Ini penting sekali terutama di bank, integritas. Karena kita mengelola kepercayaan. Emotional intelligence. Nah, selain tadi nanti IPK tinggi, pintar sudah sana sini, kita juga harus, kalau di 7 habits-nya Dale Carnegie itu harus biasa ada tambahan lagi satu habit yang penting, namanya emotional, ya, atau spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Bundaran Jaya. Hari ini tuh saya mau bahas tentang CV, tentang motivation letter. Tapi saya ngasih dulu ya, kok CV boy dong ngomong CV, ngapain ngomong CV ya? CV apa sih? Nanti CV-nya boleh bisa dipakai untuk CV buat kerja maupun CV untuk beasiswa. Pertanyaannya kan setelah selesai ini, kalau yang mau lanjut studi itu kan opportunity ya. Pilihannya kerja atau melanjutkan studi. Mana yang lebih bagus? Dua-duanya sama bagusnya gitu. Nah, kalau misalnya studi gimana? S2 apakah harus keluar negeri? Enggak. Dalam negeri gimana? Sama bagusnya. Karena apakah kalau keluar negeri itu kemudian jadi lebih baik? Ya enggak juga. Tapi apakah dalam negeri enggak lebih baik? Ya enggak juga. Cuman memang kalau bedanya di luar negeri, mau enggak mau kita harus bisa menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Nah, sekarang soal CV ini general aja, secara umum aja. CV itu penting nggak? Penting. Berapa halaman sih harus bikin CV? Nggak hanya untuk beasiswa ya. Template-nya yang mana? Apa aja yang harus tulis? Kalau nggak punya kegiatan non akademis selama kuliah, bagaimana? Banyak nggak yang kayak gini? Nggak punya kegiatan non akademis. Ambil mikir ya. Oh, kok kayak saya belum ya. Yuk, next. Nah, merencanakan itu wajib. Kalau udah semester 8 besok udah lulus tanggal 21 udah wisuda, kira-kira gimana? Gali-gali deh sekarang. Digali ya. Kemarin itu yang sudah pernah dilakukan apa aja tolong digali. Kegiatannya apa? Yang pasti harus direncanakan. Rencanakan, tapi saya udah semester 8 mau lulus, bisa nggak merencanakan? Harus ya. Saya punya target tuh 5 tahun lagi ada yang saya mau capai, saya harus tahu tuh targetnya mau kemana, saya harus mempersiapkan CV-nya apalagi. Tadi yang dibilang ya, terakhir tuh kompetensi apa sih yang harus disiapkan untuk 5 tahun ke depan. Oke, mungkin sekian itu saja mungkinnya pemaparan dari materi hari ini, dan luar biasa kepada pemateri-pemateri kami ucapkan terima kasih banyak. Ilmunya luar biasa bermanfaat, semoga kita bisa mengaplikasikannya di kemudian hari. Dan saya harap rekan-rekan semua yang hadir di sini selalu sehat dan sampai jumpa besok hari, dan hati-hati di jalan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.